Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih yang udah ngeklik channel Cerpen Cerita Misteri. Dukung terus channel Misteri dengan cara di-subscribe agar bisa mengikuti channel-channel misteri yang lebih seram lagi. Di video ini ada satu cerita yang dikirim oleh teman saya sendiri, yaitu seorang laki-laki yang bunuh diri di rumahnya. Seorang laki-laki tersebut bunuh diri, gantung diri karena memiliki banyak hutang. Kita langsung aja ke ceritanya. Seorang laki-laki yang gantung diri di rumahnya. Seorang laki-laki ini berinisial Badrul. Badrul ini mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Yang paling besar anak Badrul itu usianya 6 tahun dan yang paling kecil usianya baru 1 tahun. Anaknya semuanya laki-laki. Singkat cerita, Badrul ini tidak punya rumah, jadi Badrul ini ngontrak, yaitu hampir berdekatan dengan rumah inisial Lala. Lala ini seorang anak SMK yang masih kelas 2 SMK, dan si Badrul itu ngontraknya persis bertetanggaan dengan si Lala. Si Badrul karena tidak bekerja, belum mendapatkan pekerjaan, sudah mencari kemana-mana, si Badrul tidak mendapatkan pekerjaan. Pada waktu itu si Lala habis pulang sekolah. Di gangnya si Lala tuh, yang mau ke rumah si Lala, ada 2 orang atau 2 emas-emas yang memiliki badannya tegar-tegar. Nanya kepada si Lala, "Dek, sini dek, apa betul di sini ada yang namanya Badrul?" Dulu Badrul tinggalnya di desa, inisialnya enggak kami mau sebutin, di desa sana, dan sekarang pindah ke desa sini. Apa betul lah? Dedek mengenal Badrul enggak? Akhirnya si Lala tersebut menjawab, "Ya udah, kalau memang Bapak mencari Badrul, ayo ikut saya," kata si Lala kepada si emas-emas tersebut. Pada akhirnya si emas-emas tersebut mengikuti si Lala dari belakang. Dan akhirnya nyampelah si Lala masuk ke rumahnya sambil menunjukkan, "Itu rumah si Badrul, Mas. Itu rumah si Badrul, Pak." Akhirnya kedua laki-laki tersebut yang memiliki badan tegar dan besar mengetuk-ngetuk pintu si Badrul dengan sangat keras. Si Lala pun di dalam rumahnya mendengar bahwa ketukan pintunya itu sangat keras. Akhirnya si Lala setelah menyimpan tasnya, karena habis pulang sekolah tuh si Lala menyimpan tasnya di kamarnya, dan si Lala keluar takut ada apa-apa. Dan pada waktu itu memang si Lala melihat dengan matanya sendiri bahwa sedang ada percekcokan antara si emas-emas tadi
dengan si Badrul. Singkat cerita, akhirnya si emas tersebut pulang berdua, dan si Lala masuk tidak tahu menahu, dan si Lala tidak mau ngurusin soal orang lain. Dan si Lala pun akhirnya tidur. Si Badrul masuk rumah. Pada waktu itu si Lala pun mendengar jeritan seorang anak, yaitu anak sekitar usia 6 tahun. Si Lala pun keluar lagi, bangun dari tidurnya. Ternyata yang menangis itu anaknya si Badrul yang paling gede, yaitu yang usianya 6 tahun. Setelah itu ada jeritan lagi, bahwa jeritan itu sangat keras sekali, yaitu jeritan istrinya si Badrul. Singkat cerita, akhirnya istrinya si Badrul dan anaknya memutuskan pergi dari si Badrul, karena istrinya ini sudah tidak tahan berumah tangga dengan si Badrul, karena si Badrul ini memiliki banyak hutang, atau bisa disebut terlilit hutang. Pada akhirnya istrinya si Badrul meninggalkan si Badrul, dan si Badrul pun di kontrakan tersebut tinggal sendiri. Bahkan kontrakan tersebut masih nunggak 3 bulan. Singkat cerita, akhirnya pada waktu itu si Lala sedang mandi. Terdengar lagi suara cekcokan orang antara perempuan dengan laki-laki. Pada akhirnya si Lala pun bergegas mandi karena ingin cepat keluar. Yang dikhawatirkan oleh si Lala, takut ada apa-apa. Setelah keluar, ternyata melihat di depan kontrakan si Badrul ada ibu kontrakan yang lagi nagih tunggakan si Badrul belum bayar 3 bulan, bro. Belum bayar 3 bulan kontrakan. Si Lala sambil bergemang masuk ke rumah sambil bilang, baru kemarin habis cekcok dengan 2 bapak-bapak, sekarang sama ibu kos. Ada apa lagi itu si Badrul, kata si Lala. Lama-kelamaan cekcok tersebut berhenti, dan suasana dekat rumah si Lala pun terasa sepi, sunyi. Singkat cerita, pada malam hari si Lala lagi nonton TV sambil duduk santai, sambil ngemil, sambil ngopi. Ternyata si Lala mendengar suara yang seperti jatuh dari langit-langit atau dari plafon atap rumah. Sangat keras sekali. Pada waktu itu pas sekali jam 11 malam. Si Lala coba bergegas membangunkan ayahnya untuk menengok keluar, barangkali di luar ada apa-apa. Akhirnya ayahnya si Lala pun bangun dan mencoba menengok keluar bersama si Lala. Ternyata di luar tidak ada apa-apa. Waktu pun terus berjalan, dan akhirnya kedua hari lagi si Lala bertemu lagi dengan si emas-emas tersebut. Pas si Lala pulang sekolah, ada si emas-emas tersebut lagi ketrok-ketrok pintu di rumah si Badrul.
Ketrok-ketrok pintunya pun sangat keras. Kedua emas-emas tersebut ini ternyata debt collector, orang yang ditugaskan untuk penagihan hutang. Si Lala pun cuek-cuek aja, tidak mau tahu, masuk ke rumah dan menyimpan tasnya ke kamarnya. Terus si Lala ngambil minuman di dalam kulkasnya dan si Lala pun duduk santai di depan rumahnya. Pada akhirnya debt collector itu datang menghampiri si Lala karena rumah si Lala dengan si Badrul itu berdekatan. Singkat cerita, si Lala memiliki pemikiran untuk mendobrak pintu kontrakan si Badrul. Pada akhirnya si Lala memanggil tetangganya yang terdekat atau memanggil Pak RT yang ada di wilayah si Lala tersebut. Di luar dugaan si Lala, akhirnya tetangga-tetangga si Lala itu berkerumun melihat pintu kontrakan yang akan didobrak. Akhirnya Pak RT pun mengizinkan untuk mendobrak pintu kontrakan si Badrul tersebut. Setelah itu didobraklah sama warga setempat bersama Pak RT-nya. Setelah didobrak pintunya, ternyata si Badrul sudah mati gantung diri. Baunya pun sangat menyengat ketika pintu itu terdobrak. Si Lala ketika melihat si Badrul itu sudah meninggal dan meninggalnya bunuh diri, si Lala nggak mau melihat. Si Lala langsung masuk ke rumah, kunci rumah, langsung masuk ke kamar dan si Lala tidur sambil ditutupin oleh bantal. Singkat cerita, Badrul dimakamkan dan bunuh diri tersebut karena terlilit utang. Akhirnya ternyata hantu si Badrul tersebut meneror si Lala. Setiap malam, setiap si Lala duduk sendiri, selalu diteror oleh hantu si Badrul. Yang lebih seramnya lagi bro, ketika si Lala masuk ke kamar mandi, sudah ada hantu si Badrul tergantung di atas atap kamar mandi. Si Lala langsung menjerit terbirit-birit keluar, bahkan bisa disebut belum memakai pakaian. Akhirnya bapaknya pun bangun sambil berkata, "Ada apa nak? Ada apa nak?" Si Lala tidak bisa menjawab karena gemeteran, membungkam, kayak kedinginan, saking takutnya. Akhirnya bapaknya pun menengok ke kamar mandi. Ternyata tidak ada apa-apa di kamar mandi. Di kamar mandi gak ada apa-apa. Nah, kenapa kamu? Kenapa? Nah, tadi ada si Badrul ayah di atas atap kamar mandi. Tadi bapak lihat gak ada apa-apa. Coba sini, bapak antar kamu kamar mandi. Akhirnya si Lala pun ngikutin bapaknya dari belakang sambil masih ada rasa ketakutan. Ternyata memang tidak ada. Singkat cerita, 2
hari kemudian di malam Jumat, si Lala lagi tidur-tiduran di kamarnya sambil megangin HP. Ketika melihat HP-nya ada si Badrul. Kalau bisa disebut si Badrul langsung nongol di HP si Lala. Akhirnya HP tersebut sampai dilempar bro sama si Lala. Saking si Lala ketakutan, HP-nya dilempar dan lari lagi menghampiri bapak dan ibunya. Terus menerus si Lala diganggu si Badrul, karena pada waktu itu si Lala lah yang ngasih tahu kontrakan si Badrul. Itulah cerita pendek misteri seorang laki-laki bunuh diri dengan cara gantung diri karena terlilit hutang. Kembali lagi, semoga semuanya selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bilang istighfar agar kita semua tidak seperti si Badrul. Terima kasih yang udah ngeklik channel kami, cerita misteri pendek. Dukung terus dengan cara di subscribe, dipijit tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Selamat berjumpa di episode ketiga di cerita misteri.